Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa siksa kubur itu salah satunya bersebab karena cara seseorang kencing atau buang air seni? Mengapa demikian? Seberapa penting dan hikmah apa yang bisa didapat dari masalah kencing dalam keseharian kita? Kencing atau bahasa halusnya buang air seni ini sudah bukan suatu hal yang asing lagi bagi umat manusia. Setiap manusia melakukan aktivitas ini untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh atau mengeluarkan kotoran dalam tubuh. Dalam melakukan aktivitas ini pun kita dituntut melakukannya dengan benar dan sesuai aturan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berikut ini, di mana ia berkata, siapa yang bilang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil berdiri, jangan dibenarkan. Beliau tidak pernah kencing sambil berdiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kencing sambil berdiri semenjak diturunkan kepadanya Al-Quran. Secara medis, kencing berdiri adalah penyebab utama penyakit kencing batu pada semua penderita penyakit tersebut dan merupakan salah satu penyebab penyakit lemah syahwat bagi sebagian pria. Sedangkan secara agama Islam, kebanyakan orang yang biasanya kencing berdiri kemudian mereka akan mendirikan sholat. Ketika akan ruku atau sujud, maka terasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Itulah sisa air kencing yang tidak habis terpencar ketika kencing sambil berdiri. Apabila hal ini terjadi, maka sholat yang dikerjakannya tidak sah, karena air kencing adalah najis, dan salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Umumnya, kita memandang ringan terhadap cara dan tempat buang air, mungkin karena pertimbangan waktu atau situasi dan kondisi yang mengharuskan atau secara terpaksa untuk kencing berdiri tanpa menyangka keburukannya dari sisi pandangan sunnah agama Islam maupun dari sisi kesehatan. Karena memang terdapat efek negatif dari kebiasaan kencing berdiri. Kebiasaan orang kencing berdiri akan mudah lemah batin karena sisa-sisa air yang tidak habis terpancar menjadikan kelenjar otot-otot dan urat halus sekitar zakar menjadi lembek dan kendur. Berbeda ketika buang air dengan cara jongkok. Dalam keadaan bertinggung tulang paha di kiri dan kanan merenggangkan himpitan buah zakar, ini memudahkan air kencing mengalir habis dan memudahkan untuk menekan pangkal buah zakar sambil berdehem. Dengan cara ini, air kencing akan keluar hingga habis. Malahan dengan cara ini, kekuatan sekitar otot zakar terpelihara. Ketika buang air kencing berdiri, ada rasa tidak puas, karena masih ada sisa air dalam kantong dan telur zakar di bawah batang zakar. Ia berkemungkinan besar menyebabkan kencing batu. Kenyataan membuktikan bahwa batu karang yang berada di dalam ginjal atau kantong seni dan telur zakar adalah disebabkan oleh sisa-sisa air kencing yang tak habis terpencar. Endapan demi endapan akhirnya mengkristal dan mengeras seperti batu karang. Contohnya saja, jika kita melihat sisa air kencing yang tidak dibersihkan dalam kamar mandi, sisa-sisa air kencing itu akan mengeras di dalam dinding toilet. Bagaimana jika itu ada di kantong kemaluan kita? Hal ini juga merupakan salah satu yang menyebabkan penyakit lemah syahwat pada pria selain dari penyebab kencing batu. Adapun ketika kita kencing sambil berdiri dan cipratannya mengenai bagian celana atau pakaian yang sedang kita pakai, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat, maka itu yang menjadikan sholat kita tidak sah karena ada najis yang menempel pada pakaian kita, atau itu pula salah satu yang menjadikan kita mendapatkan siksa di dalam kubur kelak. Seperti yang dikutip dalam sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing, maka bersihkanlah dirimu dari percikan dan bekas kencing.
Hadis riwayat Al-Bazar dan At-Tahawi. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 buah kuburan. Lalu beliau bersabda, "Ingat, sesungguhnya 2 mayit ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena ia dahulu suka mengadu domba, sedang yang lainnya disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya." Kemudian beliau meminta pelepah daun kurma dan dipotongnya menjadi 2. Setelah itu, beliau menancapkan salah satunya pada sebuah kuburan dan yang satunya lagi pada kuburan yang lainnya seraya bersabda, "Semoga pelepah itu dapat meringankan siksanya selama belum kering." Hadis riwayat Muslim. Demikian hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing berdiri. Dan bagi Muslim yang sholat, kadang setelah keluar dari WC dan mau sholat, ketika ruku dalam sholat kita merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Itu adalah sisa air kencing yang tidak habis terpencar akibat dari kencing berdiri yang tidak tuntas keluar. Hal ini menyebabkan sholat tidak sah, karena salah satu syarat syahnya sholat adalah bersih dan suci dari najis, baik dari najis hadas kecil maupun hadas besar, dan air kencing merupakan najis. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan dalam sabdanya, "Hati-hatilah dalam masalah kencing, karena kebanyakan siksa kubur dikarenakan tidak berhati-hati dalam kencing." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.